Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dalam mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak Joni Tesmanto SSOS MM. Baik, tugas ini adalah membuat makalah pengantar manajemen. Dalam materinya itu ada yang pertama, teori kebutuhan mengenai manajemen, peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen, pendekatan personal mengenai pemimpinan, pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan, pendekatan kontingensi mengenai kepemimpinan, perspektif kontemporer mengenai motivasi, kepemimpinan karismatik, dan terakhir ada manajemen perilaku politis. Jadi untuk materi lebih jelasnya nanti link Google Drive-nya saya akan taruh di description box. Baik, untuk yang pertama di latar belakangnya itu adalah, bari kita mulai ya. Latar belakang dalam pengantar manajemen adalah manajemen berasal dari kata to manage atau mengurus atau tata laksana, sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara mengatur, membimbing dan juga memimpin. Rumusan permasalahannya sudah kita bacakan. Selanjutnya di materi pertama ada teori kebutuhan manajemen. Manajemen secara etimologi atau secara bahasa berasal dari kata Prancis yaitu manajemen. Kata ini mempunyai arti seni mengatur dan melaksanakan. Inilah yang dilandasi bahwa manajemen adalah suatu ilmu, sebuah seni yang berarti kedekatan dengan keindahan. Suatu keindahan yang rapi, teratur dan juga terstruktur. Sebagaimana pembuka, mari kita bahas bagaimana teori kebutuhan manajemen menurut Abraham Maslow dan apa teori yang dikemukakan tentang manajemen. Abraham Maslow adalah seorang tokoh yang terkenal, lahir pada tahun 1943. Ia memiliki teori yang terkenal dengan teori hierarki kebutuhan atau teori Maslow. Teori ini berisi sebuah gambaran klasik dari motivasi manusia, yaitu ada self-actualization, esteem, social safety, dan juga psychological. Kebutuhan individu antara lainnya yaitu adalah satu kebutuhan fisiologi, yaitu kebutuhan dasar atas udara, air, pakaian, makanan, tempat tinggal. Kebutuhan ini disebut juga kebutuhan untuk fasilitas dasar hidup. Selanjutnya ada kebutuhan akan rasa aman, yaitu adalah meliputi fisik, lingkungan, emosional, dan juga perlindungan. Ketiga ada kebutuhan sosial, yaitu adalah akan kasih sayang, cinta, perawatan, rasa akan memiliki, dan juga kebersahabatan. Yang keempat ada kebutuhan esteem, ini adalah kebutuhan internal dan juga eksternal. Kebutuhan ini seperti kepercayaan diri, harga diri, kompetensi, prestasi, dan juga kebebasan. Kelima atau terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Ini adalah mendorong apa yang individu mau dan memanfaatkan potensi yang kamu miliki untuk menjadi apa dan Anda cita-citakan. Ini termasuk kebutuhan akan pertumbuhan kepuasan diri. Menurut Maslow, seorang individu dimotivasi oleh kebutuhan yang tidak terpuaskan. Maslow juga mengelompokkan 5 kebutuhan menjadi 2 kelompok, yaitu ada kebutuhan tingkat tinggi, yaitu ada kebutuhan sosial, kepuasan esteem, dan juga kebutuhan dan aktualisasi diri. Kebutuhan tingkat rendah adalah kebutuhan fisiologi dan juga kebutuhan akan rasa aman. Selanjutnya adalah motivasi dan kepemimpinan. Definisi dan prinsip kepemimpinan. Dirawat, Lamberi, dan Fakturi menjelaskan bahwa pemimpin adalah kemampuan untuk kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, dan menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud atau tujuan-tujuan tertentu. Senada dengan Bapak Dal menjelaskan bahwa kepemimpinan sebagai keseluruhan proses mempengaruhi, mendorong, mengajak, menggerakkan, dan menuntun orang lain dalam proses kerja agar berpikir, bersifat, dan juga bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan motivasi dan kepemimpinan.
Dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan, anggota kelompok atau organisasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan mereka dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, secara efektif dan juga efisien, memenuhi tujuannya. Untuk mencapai tersebut dibutuhkan sebuah semangat kerja yang harus dimiliki setiap anggota organisasi. Semangat ini akan muncul dan tumbuh ketika pemimpin mampu memberikan motivasi pada anggotanya sehingga keberhasilan dapat terwujud. Motivasi anggota organisasi agar dapat mencapai hasil yang memuaskan berarti memberi semangat untuk kerja dengan baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan keagamaan, di mana pemimpin berperan aktif terhadap kegiatan keagamaan, serta memberikan pandangan dan ajaran mengenai kebenaran hakiki. Motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan diri. Semakin tinggi motivasi kerja, semakin tinggi pula kepuasan kerja sebuah pegawai atau anggota organisasi. Tujuan seorang memberi motivasi kepada bawahannya adalah mendorong gairah dan juga semangat kerja karyawan, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas karyawan, mengefektivitas pengadaan karyawan, meningkatkan kreativitas dan juga partisipasi karyawan, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Seorang pemimpin dalam memotivasi harus menyadari bahwa orang akan mau bekerja keras dengan harapan bahwa ia akan dapat memenuhi kebutuhan dan juga keinginan dari hasil pekerjaannya. Selanjutnya itu adalah pendekatan yang dilakukan seorang pemimpin mengenai kepemimpinannya. Yaitu adalah pertama ada pendekatan sifat. Dalam pendekatan sifat, timbul pemikiran bahwa pemimpin itu dilahirkan, pemimpin bukan dibuat. Pemikiran semacam ini dinamakan pemikiran hereditary atau turun-menurun. Pendekatan secara turun-temurun bahwa pemimpin dilahirkan bukan dibuat. Pemimpin tidak dapat memperoleh kemampuan dengan belajar atau latihan, tetapi dari menerima warisan. Sehingga menjamin kepemimpinan dari garis lurus turun-temurun dilakukan antara anggota keluarga. Dengan demikian, kekuasaan dan kesejahteraan dapat dilangsungkan pada generasi berikutnya, yang termasuk dalam garis keturunan keluarga yang saat itu berkuasa. Adapun sifat-sifat yang baik harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap cerdik yang jujur, sehat jasmani rohani, yang terakhir ada mendahulukan kepentingan orang lain. Selanjutnya adalah pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin itu dilakukan oleh gaya bersikap dan bertindak pemimpin yang bersangkutan. Gaya yang bersikap dan bertindak akan tampak dari cara memberi perintah, memberi tugas. Cara sebaliknya, jika dalam melakukan kegiatan tersebut pemimpin dengan cara halus, simpatik, interaksi, timbal balik, menghargai pendapat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pendekatan kontingensi. Dalam pandangan ini dikenal dengan sebutan one best way, yaitu satu yang terbaik. Artinya yang mengurus suatu organisasi dapat dilakukan dengan paralel tunggal untuk segala situasi. Padahal kenyataannya tiap-tiap organisasi memiliki ciri khusus, bahkan organization yang sejenis akan menghadapi masalah berbeda, lingkungan yang berbeda, pejabat dengan watak dan perilaku yang berbeda. Oleh karena itu, tidak dapat dipimpin dengan perilaku tunggal atau segala situasi. Selanjutnya itu adalah perspektif kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama adalah teori penentuan nasib sendiri, yaitu adalah motivasi yang memusatkan perhatian pada pengaruh yang menguntungkan dari motivasi secara instinktif dan pengaruh yang merugikan bagi motivasi sebagai sukarelawan. Selanjutnya adalah teori keterlibatan pada pekerjaan, yaitu adalah merupakan investasi atas fisik, kognitif, dan energi emosional pekerja ke dalam kinerja. Perusahaan dapat keterlibatan pekerja yang besar memiliki keberhasilan yang sangat tinggi dibandingkan dengan perusahaan secara rata-rata. Dan kelompok dengan lebih banyak pekerja yang terlihat memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Lebih sedikit menjadi insiden keamanan dan juga tingkat perputaran pekerja yang rendah. Teori penetapan tujuan, yaitu adalah yang pertama ada tujuan yang menentang
menantang, mendapatkan perhatian kita dan mampu memfokuskan diri. Yang kedua, tugas yang sulit akan membangkitkan energi kita karena kita harus bekerja dengan lebih keras dan untuk mencapainya. Ketiga adalah tujuan menjadi sulit, orang-orang akan bertahan dan berusaha mencapainya. Tujuan-tujuan yang sulit mengarahkan kita untuk menemukan strategi yang dapat membantu kita dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas secara efektif. Ada 3 faktor yang mempengaruhi hubungan tujuan sampai kinerja, yaitu adalah komitmen tujuan, karakteristik tugas, budaya nasional. Secara umum, orang akan jatuh ke dalam satu dari 2 kategori meskipun mereka dapat memiliki keduanya. Orang yang dengan fokus promosi mengupayakan kemajuan dan pencapaian serta pendekatan kondisi yang menggerakkan mereka menjadi lebih dekat dengan tujuan yang diinginkan. Orang yang dengan fokus pencegahan mengupayakan untuk memenuhi tugas kewajiban dan menghindari kondisi yang menarik mereka menjauh dan tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya ada mengimplementasikan penetapan tujuan. Dengan cara lebih sistematis untuk memanfaatkan penetapan tujuan adalah dengan manajemen berdasarkan tujuan. Suatu program yang meliputi tujuan yang spesifikasi ditetapkan secara partisipatif. 4 bahan yang umum bagi program MBO, yaitu adalah kekhususan tujuan, partisipasi dalam pengambilan keputusan selama periode waktu yang eksplisit, dan juga umpan balik atas kinerja. 5 perspektif kontemporer mengenai motivasi, yaitu adalah perspektif kebutuhan, keseimbangan dan keadilan, pengharapan, penguatan, dan juga penyusunan tujuan. Kepemimpinan yang karismatik. Kepemimpinan yang karismatik adalah bagaimana cara seseorang pemimpin berkomunikatif dengan membangkitkan empati, emosi yang kuat pada orang-orang sekitarnya. Ciri-cirinya yaitu adalah aura yang kuat, keterampilan menjalankan tugas, kemampuan dalam manage situasi, public speaker yang handal, mampu introspeksi diri, tekad dan ulet rendah hati. Kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihan adalah peningkatan loyalitas, pembibitan pemimpin baru, produktivitas tinggi, merangkul inovasi. Untuk kekurangannya itu adalah salah fokus, mereka merasa diagungkan, organisasi terlalu bergantung. Manajemen politik. Perilaku politik merupakan kegiatan yang tidak dipandang sebagai bagian dari peran formal seseorang di dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi distribusi keuntungan dan juga kerugian di dalam organisasi. Perilaku politik berada di luar persyaratan kerja tertentu dari seseorang. Perilaku itu mensyaratkan suatu upaya untuk menggunakan landasan kekuasaan seseorang, serta mencakup berbagai upaya untuk mempengaruhi tujuan, kriteria, dan proses-proses yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Ketika kita menyatakan bahwa politik terkait dengan distribusi keuntungan dan juga kerugian. Perilaku politik yang sah mengacu pada politik sehari-hari yang wajar atau normal. Misal, menyampaikan keluhan kepada penyelia, memotong rantai komando, membangun koalisi, menentang kebijakan atau keputusan organisasi lewat pemogokan atau berpegang ketat pada ketentuan yang ada. Sedangkan perilaku politik yang tidak sah yaitu adalah sabotase, melaporkan kesalahan, protes-protes atau simbolis seperti mengenakan pakaian nyeleneh, berpura-pura sakit karena tidak masuk kerja. Setiap aktor manajer menggunakan taktik strategi untuk mempengaruhi orang lain menggunakan sumber kekuasaan yang dimiliki. Etika berpolitik dalam organisasi. Etika ini adalah tidak lengkap tanpa berbicara tentang etika. Pertimbangan etis haruslah merupakan suatu kriteria pengontrolan dalam perilaku politik untuk mempengaruhi pihak lain. Etik adalah standar moral apakah sesuatu perlu baik atau buruk menurut norma masyarakat. Dengan kata lain, pengambilan keputusan adalah dalam rangka efisiensi produktivitas organisasi, bukan hanya diambil keuntungan sepihak saja. Prinsip hak menekankan bahwa setiap individu mempunyai kebebasan untuk menemukan pendapat dan juga berbicara. Sebagaimana diatur dalam Piagam Hak Asasi Manusia, prinsip keadilan mengisyaratkan individu untuk memberlakukan penegakan aturan secara adil dan tidak berat sehingga terdapat distribusi manfaat dan biaya yang pantas.
Sebagai saringan untuk dipakai 4 langkah pertanyaan berikut. Apakah perilaku pantas untuk merupakan kebenaran? Perilaku itu adil untuk pihak terkait. Apakah perilaku itu membangun komitmen dan pertemanan yang lebih baik? Apakah perilaku itu bermanfaat untuk organisasi tersebut? Perilaku politik ini dalam kelompok cara mempengaruhi dengan menabar rasa takut, misalnya menusuk dari belakang, mengintimidasi, dan juga menghalangi menyiasati. Perilaku politik dalam kelompok cara mempengaruhi dengan azas manfaat dan kelompok cara mempengaruhi dengan kehormatan merupakan perilaku yang etis dan dapat diterima semua pihak. Perilaku politik berdasarkan azas kehormatan mampu menanamkan ideologi dan cara hidup kepada pihak lain. Perilaku politik berdasarkan azas kehormatan banyak ditunjukkan oleh para pemimpin besar dunia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk versi lengkap dan juga lebih jelasnya bisa dilihat di makalah yang sudah saya buat, dan untuk linknya saya akan taruh di description box. Terima kasih.